eh, beberapa hari ini kan ada DM juga beredar terkait DM-an Mbak sama Sule. Itu mungkin bisa diceritakan Mbak, sejak kapan sih kenal Sule itu? Atau bener nggak sih DM-nya gitu, awalnya bener apa enggak, terus sejak kapan kenalnya? Kalau benar ya benar, saya berbicara tentang fakta ya, yang halu-halu ya. Kalau dibilang kenalnya, yang jelas saya kenal dia dan melakukan pendekatan gitu ya, itu sebelum dia menikah dengan Mbak Natali. Jadi saya sedikit bisa terima juga dibilang pelakor ya. Itu kenal dekatnya itu dari kapan ya? Maksudnya dalam konteks sebelum pernikahan itu, apakah setahun sebelum pernikahan Sule? Saya udah bilang Mas, sebelum mereka menjalin hubungan sampai akhirnya menikah. Tuh. Nah berarti DM Lama nggak sih Mbak komunikasinya Mbak sama Kang Sule? DM-an atau WhatsApp? Lama gitu? juga sih, every time every day kali ya, selalu WhatsAppan. Awalnya kan DM-an ya, teman Kang Sulenya pengen minta nomor WhatsApp saya, ya kita kasih karena memang dia membutuhkan model untuk video klip dia, entah lagu apa ya saat itu. Terus ya udah percakapan yang akhirnya mengiring kayak jatuhnya kayak TTM gitu ya gitu. Jadi gitu doang sih, sampai di WhatsApp video callan. Kadang biasanya kalau pas syuting ya udah dia biasanya video call gitu. Masih ingat nggak tepatnya bulan apa, tahun kapan sampai itu DM? Biarkan nanti waktu menjawab ya. Yang jelas saya berbicara tentang fakta bahwa memang benar saya memang ada pendekatan. Saya nggak bilang nggak ada pendekatan gitu ya. Cuman ya konteksnya saya nggak yang maksudnya masuk dalam hubungan rumah tangga mereka setelah mereka menikah ini, nggak, sebelum saat itu berarti status Kang Sule single dong, dan saya yakin juga tidak mungkin cuma saya yang terhati emas sampai move ke WhatsApp gitu, apalagi ya seorang Kang Sule yang punya nama gitu ya, pasti kan berasa siapa saja yang berhak untuk DDM untuk cantik di luar sana. Mbak ini kan udah lama, berarti kan sebelum dia menikah. Kenapa baru sekarang sih, maksudnya ngasih tahu, mengungkap DM itu? Kenapa nih Mbak? Nggak tahu ya, gimana sih wartawan yang mengemas gitu. Nggak ngerti juga lah. Saat itu kan saya cuma ditanya loh, bahwa ada nggak sih, aku kan model seksi ya gitu. Jadi ditanya apakah memang ada beberapa selebgram atau orang entertainment gitu yang mungkin nge-DM aku atau ngombalin aku nyebutin di situ pun juga jelas cuman inisial aja gitu ya, nggak menyebutkan nama gitu, tapi sampai diiring seperti itu ya juga tahu. Tapi sampai sekarang masih berhubungan nggak sih Mbak? Coba tanyakan ke netizen yang mungkin lebih tahu ya. Pokoknya saya no komen lah ya. Gimana Mbak, katanya dibilang pansos? Aku dibilang pansos. Iya. Wah, kalau mau mah dari kemarin aja kali ya. Pas pandemi kan banyak yang bikin pansos kan, gimmick atau gimana. Lagian juga saya nggak perlu harus bikin gimmick seperti ini ya, pelakor gitu ya. Saya juga yang mau, apalagi saya single. Apa nggak ngebatin tuh calon suami saya nantinya? Pasti ngebatin lah. Kalau bukan pansos berarti apa dong Mbak? Kan ini kan maksudnya Nggak tahu, aku nggak tahu lah. Nggak tahu juga lah, biarkanlah mulut netizen yang lebih bisa menilai ya kan, mereka lebih pintar kan. Oke, kalau misalkan ini kan maksudnya bicara soal waktu dan timingnya aja ya, ini mulai bongkar maksudnya terus menjadi ramai, ini jadi sebuah keuntungan nggak sih buat KRI sendiri gitu? Gini ruginya ada juga, karena kan sebenarnya saya juga nggak mau dijudge pelakor gitu ya, suami orang lah, pengganggu rumah tangga orang gitu. Meskipun saya memang dulu mantan model seksi ya, karena gimana pun juga sekarang kan saya juga lagi benar-benar mempersiapkan tulis lagu saya gitu ya, nggak tahu pun juga kapan gitu. Jadi gimana ya, cukup tergantung untuk nama kayu saya gitu loh. Udahlah cukup model seksi aja, jangan sampai ada seperti kayak begini gitu. Oke Mbak, Gimana itu kan jadi rasanya terkenal Mbak? Apa? Gimana rasanya sekarang Udah jadi jelas terkenal, jadi banyak yang tahu sekarang Mbak Erni? Kalau sekarang sampai banyak yang tahu juga, senang enggak gitu juga. Ini malah menguras waktu saya sangat banyak untuk bertemu media ya, karena
gini, kalau nggak ada penjelasan juga sebenarnya saya sebenarnya mau I don't care aja, nggak mau speak up atau gimana gitu, karena saya hanya ingat saya coba ngobrol ke mama ya gitu kan, biasanya saya curhat ke mama gitu, ya udah coba bertanggung jawab, ngomong aja gitu, bicara yang apa adanya. Ya saya bicara apa adanya gitu ya, jadi saya juga yang nggak apa ya mau bermuluk-muluk. Kalau ditanya punya kedekatan, ya emang saya punya kedekatan gitu loh, tapi posisinya mereka sebelum mereka melakukan pernikahan. Tapi motivasinya apa sih Mbak ngungkapin hal ini Mbak? Maksudnya kenapa harus diungkapin? Kenapa enggak? Ya udah biasa aja. Telan aja gitu. Ya udah ditelan aja. Enggak, soalnya gini loh, aku juga jadi shock gitu ya, karena pada saat 2 hari yang lalu deh beberapa kerabat, keluarga juga tentunya ya pada kaget gitu sampai masuk. Saya juga akhirnya ngecek di YouTube kan, loh kok bisa sampai beberapa banyak akun yang YouTube itu ngebuat ngesangkut pautin aku gitu loh. Dan kebetulan juga memang apakah pas-pasan banget juga dari Mbak Natalinya langsung ngebuat story itu, saya juga nggak tahu. Jadi gini, saya mau follow-followan sama Kang Sulenya doang, karena saya kenalnya Kang Sule. Natali saya kenal itu pun nggak pernah face to face, dan nggak yang tahu dia latar belakang kayak gimana gitu, saya nggak tahu gitu. Nanti pada saat dia menikah dengan Kang Sule, dia siapa sih nggak tahu gitu doang sih gitu. Dan apa ya, aduh sampai nggak bisa ngomong. Aduh. Wah, waktu itu deketnya gimana sih Kak? Sampai sama-sama baper kah? Atau memang KRI-nya emang KRI-nya juga sampai baper juga dideketin sama Kang Sule? Kalau aku pribadi ya sebagai wanita nih, aku tanya sama kalian ya, di saat kalian merasa kesepian saat lockdown menyerang nih ya, nggak banyak aktivitas di luar sana, terus gue sebagai perempuan yang merantau di Jakarta sendiri gitu, terus selalu insecure apakah ada yang menginginkan saya sebagai istrinya atau apa, dan terus kemudian ada Kang Sule yang selalu mengupport, menyemangati, video callan terus. Dan ingat ya, saya nggak pernah video call di awal, dia yang selalu video call aku pertama. Saya nggak pernah seperti itu. Jadi ya udah, ada baper sedikit, ada Yang memulai komunikasi dari awal itu emang Kang Sule ya? Kang Sule. Tapi ada pihak dari pihak Sule sendiri keberatan nggak sih dengan kemunculan Mbak Erni sekarang? Sampai sejauh ini fanbase-nya aja kali yang banyak ini ya pada nge-DM minta klarifikasi atau gimana, kan kita belum dengarkan speak up dari mereka. Barangkali faktornya bukan saya gitu loh, barangkali kan ada faktor lain gitu kan. Cuman ya nggak tahu juga dari pihak Kang Sulenya apa Natalinya memang mau dibikin ngambang atau gimana, kan kita juga nggak tahu ya gitu. Tapi saya di sini lebih baik menyelesaikan terlebih dahulu segimanapun. Ini bulan suci Ramadan gitu, kurang baik banget kalau misalnya saya harus disebut pelakor gitu. Kak, tapi tadi kan dijelasin nih maksudnya dekat sampai baper, tapi banyak juga yang belum tahu nih hubungannya Kakak sama Kak Sule sampai akhirnya nggak deket lagi tuh seperti apa sih awal mulanya? Jadi kan gini, aku tadi udah ngomong kan kalau aku nggak pernah komunikasi lebih awal. Meskipun gua tahu ini artis, ada beberapa kok yang selebgram juga yang orang dunia entertain yang memang suka nge-DM, wajar sih ya, namanya juga cowok gitu ya. Cuman ya aku pribadi terkadang memang kita wanita harus jual mahal dong gitu. Aku nggak pernah mau chat duluan gitu. Jadi selama pada saat akhirnya saya tahu dia menikah dengan Mbak Natali, itu juga kalau nggak muncul-muncul di TV doang tuh paling hanya lihat oh dia nikah, udah gitu doang. Aku juga nggak ada speak up, oh selamat ya Kang, ini nggak ada juga sih dari aku. Cuman ya tiba-tiba dia langsung mengganti nomor WhatsApp gitu kan. Itu notifikasi di WhatsApp kan, kalau misalnya si A mengganti nomor telepon kan kelihatan ya ada informasinya, kayak gitu doang sih. Oh, kenapa sih mau mengungkapkan hal ini di tengah kabar rumah tangga Sule dan Natali sedang diterpais miring? Bukannya berita saya lebih duluan kali ya sebelum ini sampai ada story drama ya. Saya juga prihatin sih dengan Mbak Natali, maksudnya ada sampai nangis kayak gitu kan. Cuman ya saya kembali sadar saat itu saya nggak ada niat atau gimana, bukan saya kali gitu doang sih pikirannya. Apa semua kebetulan juga. Dan mengungkapkan ini ada rasa takut atau gimana sih Mbak? Saya nggak ada rasa takut. Saya nggak ada rasa takut karena saya bicara yang apa adanya ya, dan saya juga punya bukti. Dibully netizen dong? Dibully netizen Kok dong? nggak apa-apa, kita kadang-kadang butuh netizen loh bang. Waktu itu kan Kang Sule ngajak ketemuan tuh, akhirnya sering ketemuan gak sih kalian pada saat
gitu. Tanya Kang Sulenya deh. Ya. Jangan tanya ke saya. Tapi berapa lama sih Kak deketnya Kak sama berapa lama sama? Selama apa yang kalian inginkan? Waduh. Pokoknya saya nggak mau banyak speak up ya soal ini. Ya pokoknya kalau ditanya punya kedekatan, pernah punya kedekatan. Emang sosok Sekarang? seperti apa sih kak? Apa? Sule sosok seperti apa? apa? Kang Sule pertama ya semangatnya, optimisnya dia gitu, terus kebijaksanaannya dia, dibalik dia yang mungkin pelawak ya, komedian, dia orang yang benar-benar kayaknya sepanjang hidupnya menikmati hidup gitu, dia punya makna-makna kehidupan yang dia bisa ngajarin ke kita gitu, bahwa sabar itu seperti apa, ikhlas itu seperti apa, ya pokoknya yang baik lah. Kak, berarti selama ini dekat sama Sule juga nggak pernah cerita kalau lagi dekat sama Natali gitu. Nggak tahu, nggak pernah ngomong. Nggak pernah ngomong. Gitu, iya nggak pernah ngomong. Kak, berarti sekarang hubungannya sama Kang Sule seperti apa sih? Baik-baik saja kah atau seperti apa? Masih Aku nggak tahu, komunikasi kalau buat kah? aku sih kan Hanya nggak ada mantan juga PDKT -an. ending. Apa? Mantan PDKT aja Kak. Jadi ya gimana ya, nggak ada percakapan di akhir dari WhatsAppan kita yang kurang baik, itu nggak ada kok. Cuman hanya karena waktu itu dia video call aku, kebetulan aku ada kesibukan juga sehingga nggak aku angkat gitu, karena bagi aku gini, karena pada saat pendekatan dengan Kang Sule itu ya, kita TTM lah jatuhnya ya, saya nggak ada membuat keputusan dengan Kang Sule bilang kita jadian ya gitu, nggak ada gitu, karena posisinya saya juga punya pacar ya, saya punya pacar juga, dan bagi saya single, mana mungkin saya juga mau, kalau bisa saya cari single, kenapa tidak gitu loh, kenapa harus cari yang mungkin punya bisa rumah tangga yang ini kan, gitu doang sih gitu, karena kan untuk mencintai Kang Sule itu tidak mudah pastinya gitu, apalagi dia punya anak udah cukup besar gitu kan, untuk merebut hati Kang Sulenya mungkin mudah, tapi anak-anaknya kan belum tentu gitu. Sementara kalau misalnya mau bikin hubungan itu kan bagaimana menyatukan satu perasaan ini untuk